Saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang berprofesi sebagai dokter. Dia bercerita betapa dak-dik-dukdernya para tenaga medis yang sekarang bekerja di rumah sakit. Mereka semua dalam kondisi tertekan, cemas, dan stres. Kenapa? Karena pasien-pasiennya, baik yang positif COVID-19 maupun PDP, jumlahnya semakin banyak dari hari ke hari. Dan mereka ada kewajiban merawat orang-orang yang jumlahnya seambrol itu di rumah sakit. Yang mana sebelumnya pihak rumah sakit tentu tidak mengira akan ada wabah pandemi seluas ini di 2020. Sehingga peralatan perlindungan diri pun kurang, hazmat kurang, gloves kurang, surgical mask kurang, shoe cover apalagi. Googles juga kurang banget. Makanya ada yang cerita, katanya untuk menghemat hazmat yang sekali pakai itu, ada dokter yang memakainya selama 9 jam. Nggak boleh dilepas, karena sekali dilepas, harus dibuang dan diganti dengan yang baru, yang steril. Sedangkan stok sangat terbatas. Jadi dalam 9 jam itu, dokter tidak boleh makan, minum, pipis, dan BAB. Biar APD, terutama hazmat yang sudah dipakai tidak perlu dilepas dan dibuang. Sedangkan dalam sisi lain, mereka harus menahan keringat, panas, lapar, haus, dan menghadapi merawat pasien-pasien yang saya yakini pasien-pasien itu juga dilanda ketakutan dan stres yang sangat signifikan. Pasiennya stres, dokternya sudah kewalahan, ikutan stres juga. Ya akhirnya bulet di situ-situ saja. Pasiennya nggak sembuh-sembuh, dokternya juga lama-lama capek dan ikutan stres. Yang nggak kuat fisiknya akhirnya ikutan tepar. Bagaimana cara membantu hal ini supaya cepetan berakhir? Solusinya jangan sampai sakit. Saya di awal sudah sangat tidak setuju dengan masifnya media-media mainstream yang bolak-balik memberitakan angka penderita COVID-19 setiap saat. Memberitakan jumlah korban meninggal, memberitakan korban meninggal yang jenazahnya ditolak, memberitakan warga dan tenaga medis yang diusir dari kampung atau kompleks akibat COVID-19, dan masih banyak lagi. Apakah ada media yang memberitakan bahwa banyak penyakit-penyakit lain yang sudah biasa kita temui di kehidupan sehari-hari sebenarnya justru lebih mematikan? Coba Anda lihat data berikut ini. Penyakit kanker setiap tahunnya membunuh 8,9 juta jiwa. Berarti dalam setiap bulan ada sekitar 741.600 lebih manusia yang meninggal. COVID-19 sejak jadi pandemi hingga April 27, 2020 membunuh hanya 198.842 jiwa saja. Silakan Anda cek sendiri di situs resmi WHO. Padahal, COVID-19 baru jadi pandemi dimulai sejak Januari 2020. Katakanlah sudah ada 3 bulan sampai sekarang, maka COVID-19 baru membunuh 66.000 orang setiap bulannya. Jumlahnya loh, cuma 8,9% dibandingkan dengan kematian akibat kanker. Dan sekarang sudah diterapkan lockdown di mana-mana yang katanya cara ini efektif menurunkan kurva paparan COVID-19. Walau sebenarnya kalau saya lihat skema lockdown juga curiga sih. Hehe. Karena akibat lockdown gini, masyarakat justru semakin takut dan ekonomi mandek. Kantor dan toko yang buka dipaksa tutup. Orang jadi nggak punya penghasilan. Karyawan dipotong gajinya. Pengusaha banyak yang bangkrut. Pemerintah jadinya harus sedia banyak dana, selain untuk kebutuhan medis, tapi juga untuk stimulus ekonomi dan bantuan warga terdampak PSBB, supaya orang-orang tidak kelaparan akibat tidak bisa cari nafkah. Kalau nggak ada dana, ya hutang dong. Namanya penyakit, itu kalau nggak sembuh, ya meninggal dunia. Kalau kita lihat data, yang meninggal hanya 6,9% saja dari yang terpapar. Berarti yang 93,1% kemungkinan sembuhnya tinggi. Ayo melek data, jangan mau otaknya ditakut-takutin media. Media memberitakan COVID melulu, akhirnya cuma menebarkan kekhawatiran dan ketakutan. Orang yang khawatir, takut, was-was, sistem imun tubuhnya malah turun. Akhirnya malah kena penyakit macam-macam. Kalau dia bolak-balik melihat berita COVID, dan dia jadi khawatir dan stres karena COVID, dia bisa saja malah kena COVID-19 sungguhan. Sistem imunnya kalah sama ketakutan dan stres. Jadi bagaimana solusinya supaya kita nggak sakit dan nggak merepotkan tim medis? Yang pertama, matikan televisi. Nggak usah nonton televisi kalau beritanya COVID melulu. Masih lebih mending kalian nonton drama Korea, walau sambil nangis-nangis kayak kecipratan bawang merah. Alihkan perhatian kalian ke hiburan-hiburan lain yang lebih menyenangkan. Nonton video-video satisfying di YouTube kek, nonton Panji Petualang kek, atau menghalurian nonton travel vlog di YouTube buat obat piknik kek. Yang kedua, selalu berpikirlah untuk happy. Happy is the key. Harus bahagia. Berkomunikasilah dengan orang-orang yang positif.
Tontonlah acara humor, bermainlah dengan kucing kesayangan, bermainlah dengan anak kalian yang masih unyu-unyu, pacaranlah dengan istri. Romantis-romantisan sama istri bisa bikin hormon kebahagiaan naik loh. Sistem imun juga ikutan naik. Yang ketiga, berpikirlah bahwa kalian selalu sehat. Jangan izinkan pikiran takut sakit sedetik pun mampir di otak. Ganti doa kalian yang semula, "Ya Allah, jauhkan kami dari wabah ini," dengan "Ya Allah, sehatkanlah fisik dan mental kami, supaya kami selalu happy dan bugar." Ingat ya, kata-kata yang sering keluar dari mulut, walaupun doa sekalipun, bisa masuk pikiran bawah sadar. Walaupun ada kata tidak atau jangan di depannya, tetap itu adalah kata-kata negatif. Kata-kata negatif ya negatif. Masuk ke otaknya jadi negatif. Jadinya tubuh dan lingkungannya meresponnya juga negatif. Misalkan kalian doa, "Ya Allah, jangan ada virus di rumah saya." Malah virusnya datang beneran. Beda dengan, "Ya Allah, tolong jaga rumah ini tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk saya tinggali bareng keluarga." Maka rumah kamu akan jadi demikian. Selalu ucapkan kata-kata positif dan buang kata-kata negatif. Keempat, rutinlah olahraga. Olahraga dapat memproduksi hormon kebahagiaan dan memperbaiki metabolisme tubuh. Jiwa yang happy dan metabolisme tubuh yang baik akan menghasilkan imun tubuh yang kuat. Kelima, jaga kebersihan. Sering-sering cuci tangan pakai air dan sabun, tanpa rasa khawatir. Cuci tangan karena niatnya pengen bersih, bukan karena takut COVID-19. Percuma kamu cuci-cuci bolak-balik sampai pakai sabun dicampur alkohol sekalipun, tapi kalau pemikiranmu isinya takut, dan takut saja, ya resiko tertular COVID-19-nya malah tinggi. Keenam, jaga jarak. Kita mungkin kuat atau kebal, tapi orang lain belum tentu. Mari hargai mereka dengan tidak dekat-dekat dan selalu pakai masker kemana-mana, terutama jika berhadapan dengan orang lain. Intinya adalah bahagia, happy, sehat, pikiran tenang, dibawa slow aja. Jangan sampai kamu masuk ke rumah sakit. Sekalinya kamu masuk rumah sakit, maka kamu akan bertambah stres, karena di sana isinya juga pasien-pasien yang lebih banyak stresnya ketimbang sakitnya. Gak usah terlalu perhatiin media. Matiin televisinya kalau beritanya gak enak melulu. Hiburan masih banyak. Ayo melek data. Jangan mau ditakut-takutin media.